Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyanti Kurniawan dengan NIM 857369554 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan kegiatan praktikum IPA modul 1 Makhluk Hidup, yaitu kegiatan praktik 2 tentang simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan suatu hubungan antara dua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Yang pertama yaitu contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Ini contoh gambarnya, di mana di sini manusia dirugikan karena darahnya dihisap sehingga merasa gatal, bahkan bisa tertular penyakit DBD. Lalu yang nyamuknya itu diuntungkan karena mendapat nutrisi dari darah yang diserapnya. Ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu benalu dan juga pohon mangga, di mana pohon mangga ini dirugikan karena kehilangan nutrisi dan air serta pertumbuhannya terganggu. Sedangkan benalu itu mendapatkan nutrisi dan air dari pohon inangnya, yaitu pohon mangga. Oke, contoh yang ketiga ada kutu pada kucing, di mana kucing ini dirugikan karena yang pertama darahnya dihisap sehingga merasa gatal dan bisa iritasi pada kulit. Sedangkan kutunya ini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan darah sebagai sumber dari makanan. Contoh yang keempat yaitu ada cacing pita di dalam usus manusia, di mana manusia ini bisa kehilangan zat gizi dari makanan, kemudian bisa merasa lemas dan sakit perut. Lalu yang cacing pitanya ini dia akan mendapatkan makanan dari hasil pencernaan manusia. Oke, yang terakhir ada jamur parasit pada daun cabai, di mana tanaman cabainya ini rusak sehingga pertumbuhannya terganggu dan hasil panen bisa menurun. Sedangkan jamur parasitnya itu mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan dari jaringan daun tanaman cabai tersebut. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme, di mana ada tanaman pakis kanguru yang menempel pada pohon lengkeng, di mana tanaman pakis kanguru ini mendapatkan tempat tinggal dari pohon lengkeng, sedangkan pohon lengkengnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Oke, contoh dari simbiosis komensalisme adalah di sini ada pohon anggrek yang menempel pada pohon mangga, di mana pohon anggrek ini mendapatkan tempat hidup dan juga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, sedangkan pohon mangganya itu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang selanjutnya ada ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora ini diuntungkan karena bisa mendapatkan tumpangan gratis dan juga perlindungan dari predator dan mendapatkan sisa makanan, sedangkan ikan hiunya itu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Selanjutnya yaitu ada burung dan juga pohon, di mana burung ini diuntungkan karena bisa membuat sarang sebagai tempat tinggal di sebuah pohon, sedangkan pohonnya ini tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang terakhir ada tumbuhan paku pada pohon jati, di mana tumbuhan paku ini diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis, dan pohon jatinya itu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang terakhir yaitu ada simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua organisme yang dua-duanya sama-sama diuntungkan. Ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Yang pertama dan kedua itu sama, hanya beda hewannya saja. Itu yang pertama ada lebah dan juga bunga, yang kedua ada kupu-kupu dan juga bunga, di mana lebah dan kupu-kupu ini mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Kemudian bunganya ini diuntungkan juga karena terbantu proses penyerbukannya oleh gerakan dari kedua hewan tersebut. Oke, contoh selanjutnya ada kerbau dan juga burung jalak, di mana burung jalak ini mendapatkan makanan dari kutu kerbau dan kerbaunya juga mendapatkan keuntungan yaitu terbebas dari kutu. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari simbiosis mutualisme adalah tumbuhan kacang-kacangan dan juga bakteri rhizobium, di mana tanaman kacang ini mendapatkan tambahan nitrogen dan bakteri rhizobium ini mendapatkan tempat tinggal, yaitu di akar tumbuhan kacang ini. Dan yang terakhir adalah manusia dan juga bakteri yang baik yang ada pada usus, di mana manusia terbantu dalam proses pencernaannya dan juga bakterinya mendapatkan tempat tinggal dan juga tambahan nutrisi dari sisa pencernaan manusia. Sekian materi kegiatan praktikum 2 simbiosis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.